Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami di sini kelompok 5 akan mempresentasikan macam-macam teknik tes. Sebelum memasuki materi, saya akan memperkenalkan anggota kami. Yang pertama, saya sendiri sebagai moderator, Yan Saifullah. Setelah itu para penyaji yaitu Tuwedi Andika, Sri Amelia Putri, Fariza Aini, dan Anggita Fajril Idri. Kepada para penyaji, saya persilakan untuk membacakan materi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tuwedi Andika, 18100012. Saya akan menjelaskan pengertian tentang tes. Secara bahasa, tes berasal dari bahasa Prancis kuno yaitu testum, dengan arti piringan untuk menyisihkan logam-logam mulia. Yang maksudnya dengan menggunakan alat berupa piringan itu akan diperoleh jenis-jenis logam mulia yang harganya tinggi. Dan tes ialah sebuah cara untuk mengukur seberapa jauh pengetahuan seseorang dalam mempelajari suatu bidang ilmu. Tes dapat dilakukan dengan cara tertulis dan non tertulis. Setelah saya Sri Amelia Putri yang melanjutkan pembahasan tentang macam-macam tes, yaitu unsur-unsur tes. Unsur-unsur tes itu terdiri dari 3 macam. Yang pertama, tes itu berbentuk suatu tugas yang terdiri dari pertanyaan-pertanyaan atau perintah-perintah. Yang kedua, tes itu diberikan kepada seorang siswa atau sekelompok siswa untuk dapat dikerjakan. Yang ketiga, tes yang telah dibuat oleh seorang siswa atau sekelompok siswa untuk dapat dinilai. Lalu fungsi tes. Secara umum fungsi tes terdiri dari 2 macam. Yang pertama, sebagai alat pengukur terhadap peserta didik. Dalam hal ini, tes berfungsi mengukur tingkat perkembangan atau kemajuan yang telah dicapai oleh peserta didik setelah mereka menempuh proses belajar mengajar dalam jangka waktu tertentu. Yang kedua, sebagai alat pengukur keberhasilan program pengajaran. Sebab melalui tes tersebut akan dapat diketahui sudah berapa jauh program pengajaran yang telah ditentukan telah dapat dicapai. Selanjutnya saya akan membacakan ciri-ciri tes yang baik. Yang pertama adalah validitas. Validitas adalah sebuah data atau informasi dapat dikatakan valid apabila sesuai dengan keadaan sebenarnya. Jika data yang dihasilkan dari sebuah instrumen valid, maka dapat dikatakan bahwa instrumen tersebut valid karena dapat memberikan gambaran tentang data secara benar sesuai dengan kenyataan atau keadaan sesungguhnya. Yang kedua adalah reliabilitas. Reliabilitas adalah sebagai alat ukur yang hasil pengukurannya digunakan untuk membuat berbagai keputusan terpenting. Sebuah tes dikatakan reliabilitas apabila skor yang dihasilkan hasil pengukuran konsisten, tidak berubah-ubah, dapat dipercaya karena tetap dan tidak berubah secara mencolok. Yang ketiga adalah objektivitas. Objektif berarti tidak adanya unsur pribadi yang mempengaruhi. Lawan dari objektif adalah subjektif. Artinya, terdapat unsur pribadi yang mempengaruhi. Sebuah tes dikatakan memiliki objektivitas apabila dalam melaksanakan tes itu tidak ada faktor subjektif yang mempengaruhi. Yang keempat adalah praktikabilitas. Adalah tes yang praktis adalah tes yang mudah dilaksanakan, mudah pemeriksaannya, dilengkapi dengan petunjuk-petunjuk yang jelas. Yang terakhir adalah ekonomis. Ekonomis adalah bahwa pelaksanaan tes tersebut tidak membutuhkan ongkos atau biaya mahal, tenaga yang banyak, dan waktu yang lama. Baiklah, materi selanjutnya yaitu tentang tujuan tes. Yang pertama yaitu tingkat kemampuan awal siswa. Yang kedua yaitu hasil belajar siswa.
Yang ketiga yaitu perkembangan prestasi siswa. Yang keempat yaitu keberhasilan guru dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran. Yang kelima yaitu kemampuan memecahkan masalah. Yang keenam yaitu kemampuan menggunakan bahasa lisan. Yang ketujuh yaitu kemampuan mempertanggungjawabkan pendapat atau konsep yang dikemukakan. Baiklah, yaitu yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, itu adalah tadi presentasi dari kami. Jika ada kurang dan salah kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.